Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? I hope you are happy and healthy. Kita sudah memasuki tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Hari ini kita akan belajar subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1 dan 2. Ayo kita belajar bersama-sama ya anak-anak. Mengenal dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Unsur-unsur intrinsik dongeng adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam dongeng itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik terdiri dari yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang ada di dalam cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pemain atau pemeran pada suatu cerita. Yang ketiga, penokohan adalah karakter atau watak tokoh dalam cerita. Yang keempat, alur. Alur adalah peristiwa yang terjadi atau jalannya cerita. Alur dibagi menjadi 2, ada alur maju dan alur mundur. Yang kelima, latar. Latar adalah sesuatu mengenai tempat, waktu, maupun suasana dalam cerita. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan penulis untuk pembaca. Dongeng dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, mitos. Mitos adalah dongeng yang berisi tentang hal-hal magis. Contohnya, cerita Nyi Loro Kidul, cerita Joko Tarub, cerita Dewi Sri, dan lain-lain. Yang kedua, sage. Sage adalah dongeng yang berisi tentang keberanian dan kepahlawanan. Contohnya, Calon Arang, Ciung Wanara, dan Panji. Yang ketiga, fabel. Fabel adalah dongeng yang berisi tentang hewan yang bisa berperilaku seperti manusia. Contohnya, cerita Si Kancil, Kura-kura dan Kelinci, Belalang dan Semut, dan lain-lain. Yang keempat, legenda. Legenda adalah dongeng yang berisi tentang sesuatu yang dianggap terjadi. Contohnya, legenda asal-usul kota Surabaya, legenda Danau Toba. Dan yang kelima, parabel. Parabel adalah dongeng yang berisi tentang nilai-nilai pendidikan, pesan moral, dan sebagainya. Contohnya adalah cerita Maling Kundang. Berkaitan dengan dongeng, Ibu Guru mempunyai sebuah dongeng anak-anak. Judulnya adalah Pohon Apel yang Tulus. Yuk kita dengarkan bersama. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu."
Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Nah, di dalam dongeng tersebut terdapat unsur-unsur intrinsiknya. Contohnya, tema dari dongeng tersebut adalah sebuah ketulusan. Tokohnya yang ada di dalam dongeng terdiri dari pohon apel dan anak laki-laki. Penokohan wataknya, yang pertama pohon apel, baik hati, dan yang kedua anak laki-laki suka meminta. Latar dari dongeng tersebut adalah latar tempat di kebun. Alur yang digunakan dalam dongeng adalah alur maju. Amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut adalah kita harus menyayangi seseorang dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan ya. Anak-anak, pernahkah kalian menyanyikan lagu Cemara? Lagu Cemara diciptakan oleh A.T. Mahmud dengan birama 3/4. Kita simak ya video berikut ini. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Tuhan menciptakan berbagai macam tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Ada beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia, yaitu pertama, sumber makanan, 2, bahan baku industri, 3, peralatan rumah tangga, 4, bahan pakaian, 5, pewarna alami, dan 6, kesehatan. Manfaat tumbuhan yang pertama sebagai sumber makanan. Contohnya padi, ketela, apel, bayam, dan lain-lain. Yang kedua sebagai bahan baku industri. Contohnya pohon karet, kelapa sawit, kapas, dan kayu jati. Yang ketiga sebagai peralatan rumah tangga. Contohnya pohon jati, pohon mahoni, rotan, kelapa, dan pohon sengon. Yang keempat sebagai bahan pakaian. Contohnya kapas, enceng gondok, linen, rami, dan lain-lain.
Yang kelima, sebagai pewarna alami. Contohnya pandan, daun fuji, kunyit, secang, mengkudu. Yang keenam, sebagai kesehatan. Contohnya jahe, kunyit, daun sirih, lidah buaya, dan kayu manis. Cara kita untuk berterima kasih kepada tumbuhan bisa dilakukan dengan cara yang pertama, merawat tumbuhan dengan baik. Yang kedua, memberi air setiap hari. Yang ketiga, memberi pupuk. Dan yang keempat, memberikan sinar matahari yang cukup. Kalimat terima kasih adalah sebuah kalimat atau ungkapan yang menunjukkan rasa hormat, rasa syukur kepada seseorang yang telah memberikan sesuatu atau memberikan bantuan kepada yang mengucapkan. Contoh kalimat terima kasih seperti terima kasih Lani telah membawakan bukuku, terima kasih atas makanannya, dan sebagainya. Orang yang bersyukur adalah orang yang rendah hati, sedangkan orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong atau kufur nikmat. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara rutin melakukan olahraga. Dengan berolahraga, tubuh kita akan menjadi segar. Manfaat gerakan memutar dan meliukkan badan. Yang pertama, melenturkan tubuh. Yang kedua, otot tidak kaku. Yang ketiga, melancarkan peredaran darah. Nah, anak-anak, berikut langkah-langkah gerakan memutar dan meliukkan badan. Coba praktekkan di rumah masing-masing ya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajaran hari ini ya, tentang sifat pertukaran pada operasi hitung penjumlahan. Sekarang anak-anak coba perhatikan contoh soal dari yang Ibu berikan. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun keringnya. Jadi ada dua kotak. Kotak yang pertama berisi 35 daun, kotak kedua berisi 15 daun. Lalu Dayu menghitung semua daun kering tersebut. Jadi ada penjumlahan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Itu adalah jumlah daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama. Lalu Dayu menukarnya. 15 helai daun yang di kotak kedua diletakkan ke depan dan 35 helai daun kering yang kedua di kotak awal tadi diletakkan di belakang. Lalu Dayu menjumlahkan jumlah daun tersebut. Jadi penjumlahannya ada 15 ditambah 35 sama dengan 50 juga. Nah, di sini jadi kita tahu adik-adik bahwa hasilnya sama. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Dari penjumlahan 35 ditambah 15 hasilnya 50. Dan 15 ditambah 35 itu hasilnya juga 50. Jadi 35 ditambah 15 itu hasilnya sama dengan 15 ditambah 35. Di sini berlaku sifat pertukaran ya. Pertukaran itu ditukar tempatnya tapi hasilnya tetap sama. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 hasilnya adalah 1050. Nah, sekarang kita tukar 930 ditambah 120 hasilnya juga sama.
Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Di sini Kak Citra punya contoh soal. 200 ditambah 350. Maka kita hitung terlebih dahulu dengan penjumlahan bersusun. 200 ditambah 350. Kita jumlahkan dari satuannya. 0 ditambah 0, ya 0. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 3, 5. Jadi hasilnya 200 ditambah 350 adalah 550. Sekarang kalau letaknya dibalik, 350 ditambah 200, pasti hasilnya akan sama. Tetapi untuk membuktikannya kita pakai penjumlahan bersusun. 350 ditambah 200 sama dengan, kita jumlahkan dulu, 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 0, 5. 3 ditambah 2, 5. Jadi jumlahnya sama, 550. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Kita lihat soal berikutnya. 500 ditambah 220. Kita buktikan adik-adik. 500 ditambah 220. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 2, 2. 5 ditambah 2, 7. Maka hasilnya 720. Sekarang kita balik letaknya. 220 ditambah 500. Nah, kita jumlahkan dengan penjumlahan bersusun juga untuk membuktikannya. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 0, 2. 2 ditambah 5, 7. Maka hasilnya sama, yaitu 720. Jadi 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500. Demikian tadi sifat pertukaran pada penjumlahan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Di rumah dipelajari kembali ya. Oke, Ustazah selalu mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.